Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kisah yang lengkap dari pertemuannya dengan Ratu Balqis hingga menjadi seorang hakim. Diceritakan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam dan hikmah yang dapat kita ambil. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam dan masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Silsilah Nabi Sulaiman alaihi salam yakni Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Naksyun bin Awin Nadab bin Aram bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kerajaan sang ayah yakni Nabi Daud alaihi salam. Ia menjadi seorang nabi sekaligus seorang raja, sama seperti ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, berikut inilah kisah Nabi Sulaiman, mulai dari berbicara dengan semut hingga bertemu dengan Ratu Balqis. Kisah Nabi Sulaiman yang mampu memahami bahasa hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kelebihan bagi Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah dapat memahami dan berbicara dengan hewan. Ini menjadi mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam Al-Quran surah An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mendengar perkataan koloni semut. Saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melintas melewati sebuah lembah di mana terdapat sarang semut. Hingga akhirnya seekor ratu semut berkata pada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman alaihi salam yang mampu dan bisa memahami perkataan semut tersebut pun tersenyum seraya tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku mohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selain itu, sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka terdapat seekor semut yang menengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Nabi Sulaiman alaihi salam juga mempunyai burung yang menjadi kesayangannya, yakni burung hudhud. Burung ini nantinya akan membawa kabar terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Kisah Nabi Sulaiman dengan bangsa jin. Nabi Sulaiman alaihi salam juga dikenal dapat menaklukkan bangsa jin atas izin dari Allah Ta'ala. Bangsa jin ini bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman.
untuk membangun gedung dan menjadi bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun tertuang di dalam Al-Quran di 3 surah sekaligus, seperti surah Al-Anbiya, surat As-Saba, dan surat As-Sad yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Kemudian kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Al-Kisah Nabi Sulaiman sedang mengecek para pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan bangsa hayawan. Saat pemeriksaan tersebut diketahuilah bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. "Mengapa aku tidak melihat hudhud?" tanya Sulaiman. "Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukum yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tidak lama kemudian burung hudhud pun datang dan segera meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar dan makmur diperintah oleh seorang ratu. Namun negeri tersebut tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama negeri Saba. "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka penduduk negeri Saba. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang sangat besar," kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. "Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan," kata burung hudhud melanjutkan. Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Saba, yakni Ratu Balqis, untuk mengajaknya menyembah Allah Ta'ala. "Pergilah dengan membawa suratku ini, hai hudhud, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan," perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Surat tersebut pun sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Mendapat surat seperti itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majlisku," kata Ratu Balqis. "Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan," ujar orang kepercayaan di kerajaan. "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikannya penduduk yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat," kata Ratu Balqis.
Kemudian Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan menunggu balasan dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan tersebut. Ratu Balqis mengirimkan hadiah. Dengan jumlah yang banyak. Ratu Balqis mengirimkan hadiah dengan jumlah yang amat banyak. Kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ratu Balqis mengirimkan hadiah dengan jumlah yang banyak dan mewah untuk Nabi Sulaiman, mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirimkan pesan pada utusan negeri Saba untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis. Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu. Kami pastikan akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri Saba dalam keadaan terhina lagi tunduk. Begitu pesan dari Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Saat utusannya kembali ke negeri Saba dan mendengar pesan dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis kemudian hendak datang ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Sementara itu Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah tersebut bertanya kepada para pembesar serta bala tentaranya yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke istananya. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri? Setelahnya makhluk dari golongan jin muslim yang disebut dengan jin Ifrit menawarkan diri. Jin Ifrit menyebutkan bahwa dirinya bisa membawa istana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri dari tempat duduknya, dan riwayat lain mengatakan hanya sekejap mata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman alaihi salam juga mengubah singgasananya agar serupa dengan singgasana milik Ratu Balqis. Saat sang ratu bersama rombongannya datang, Nabi Sulaiman pun bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" tanya Sulaiman. "Sepertinya iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah," kata Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun mempersilakan Ratu Balqis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika itu Ratu Balqis melihat kolam air yang besar di istana Nabi Sulaiman dan menyingkapkan gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sungguhan. Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca, ucap Nabi Sulaiman.
Lalu Ratu Balkis yang terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu, Tuhan semesta alam." Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balkis ini tertulis di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Kisah Nabi Sulaiman jadi hakim untuk memutuskan perkara. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Bahkan Nabi Daud alaihissalam masih menjabat sebagai seorang raja. Nabi Sulaiman pernah memutuskan suatu perkara dan solusi darinya tersebut dibenarkan oleh ayahnya Daud. Diriwayatkan ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud alaihi salatu wassalam kemudian memutuskan bahwa sang pemilik kambing memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam beda pendapat. Menurutnya pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sementara ke pemilik kebun dan memanfaatkan susu kambing tersebut. Sedangkan pemilik kambing harus memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, di mana suatu waktu datanglah dua orang perempuan dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Kedua perempuan tersebut bertemu dengan Nabi Sulaiman dan meminta keadilan. Dua perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tak terhindarkan hingga akhirnya Nabi Sulaiman memberikan solusi yang tepat. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua, agar dua perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan tersebut, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki perempuan kedua asalkan bayi tersebut hidup. Sementara perempuan kedua sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman alaihi salam lantas menyerahkan bayi kepada perempuan pertama dan menyatakan bahwa perempuan pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Sulaiman alaihi salam melihat rasa keibuan pada perempuan pertama. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada yang mengetahui pasti perihal wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Menurut riwayat, wafatnya Nabi Sulaiman diketahui saat tongkatnya rapuh dimakan rayap dan membuatnya jatuh. Barulah jin dan bala tentaranya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal dunia. Ini menjadi tanda bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan.
Al-Quran surat Saba ayat 14. Begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikenal dengan ketaatannya, kebijaksanaannya, serta kekuasaannya. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kita semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, yakni memberikan mukjizat kepada setiap para nabi dan rasulnya, termasuk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hikmah untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak besar kepala atas kelebihan yang kita punya, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.